ya idealnya tapi ya tentu aja itu agak susah dilakukan ya. Jadi seperti saya bilang kayak pemilu itu kan the real count, total sampling dari seluruhnya dijumlahkan. Ya, kalau kita ngomong idealnya seperti itu, tapi akan memakan waktu, biaya dan tenaga. Namun untuk bisa mengetahui itu kita bisa quick count. Jadi kita ambil sampelnya dari berbagai macam TPS, ya, tempat pemungutan suara. Prinsipnya seperti itu. Nah, bagaimana dia bisa memperkuat yang tadi yang dikatakan validitas inferensi ini? Nah, syaratnya adalah semakin, makanya dikatakan, kalau kita perhatikan, bahasa Inggrisnya dari besar sampel itu adalah sample size. Ya. Dia nggak pernah menyebutkan sample number atau jumlah sampel. Karena apa? Karena yang paling penting adalah size-nya, bukan number-nya. Ya. Jadi kita katakan di sini, ya, besar sampel. Ini misalkan ini adalah satu populasi, ya ini diagram Venn, ya. Seperti yang tadi bilang bahwa pertanyaan penelitian, kalau misalkan terjadi pada populasi ini, maka kita idealnya menjawab pada populasi ini semuanya kita periksa orang-orangnya. Namun akan memakan waktu, memakan biaya dan memakan tenaga. Oleh karena itu kita menggunakan sampling. Nah, semakin besar sampelnya, berarti dia semakin mendekati kebenaran. Paham ya? Semakin dia size-nya semakin besar, sampel size-nya semakin besar, maka dia akan semakin mendekati dari populasi. Jadi itu yang dikatakan sample size. Nah, sample size ini bukan hanya jumlah aja, bukan hanya jumlah orang, namun juga dia representatif. Jadi yang kecil ini, yang segini, dia representasi terhadap dari keseluruhannya. Contoh misalkan gampangnya karena masih berkaitan dengan pemilu ya. Quick count itu dilakukan ya di seluruh TPS, bukan seluruh TPS, hanya bagian-bagian TPS, tapi semuanya memiliki kesempatan terpilih sebagai subjek sampel atau sebagai sampel. Paham ya? Misalkan dia akan memilih di Jakarta Barat ada berapa wilayah, ada berapa kecamatan, nanti diacak. Nah, semuanya itu berkesempatan untuk mendapatkan menjadi sampel, diambil sampel TPS yang tempat pemungutan suaranya. Ya. Oleh karena itu kita bisa melakukan dia representatif seluruh Jakarta. Seluruh Jakarta, karena kita sudah mengambil tempat-tempat yang memang representatif di Jakarta. Saya nggak boleh misalkan saya hanya memeriksa Jakarta Barat aja, gitu. Maka Jakarta Barat meskipun jumlahnya banyak, nanti jumlah sampelnya banyak, namun dia nggak representatif terhadap Jakarta keseluruhan. Karena Jakarta itu bukan di Jakarta Barat aja, tapi ada Jakarta Selatan, ada Jakarta Timur dengan kekuatan politiknya berbeda-beda. Ngerti ya? Saya nggak bisa bilang, oh di Jakarta Barat seperti ini, saya ngambil di Jakarta Barat aja deh. Nggak bisa, karena pemilihnya di Jakarta secara keseluruhan. Maka dia harus representatif. Jadi bukan hanya masalah jumlah, tapi masalah size. Dalam artian, dia representatif terhadap keseluruhan populasi. Paham ya? Jadi kalau misalkan Jakarta Barat, ada Jakarta, ada 6 kabupaten, berarti 6-6-nya harus kesempatan terpilih jadi sampel kita. Jadi nggak boleh cuma pilih Jakarta Barat aja atau Jakarta Selatan aja, karena dia tidak representatif terhadap keseluruhan. Nah, ini disebut dengan konsep generalisasi. Nah, seberapa kuat tadi peran dari statistik, yaitu menghitung besar sampel yang sesuai. Semakin dia besar, maka dia akan besar. Ini bukan dari angkanya, namun dia harus juga representatif. Paham ya? Jadi selain angka semakin besar semakin baik, tapi juga terlalu besar ya akan memakan waktu dan biaya dan tenaga lagi, balik lagi. Jadi makanya semakin mendekati kebenaran populasi semakin baik, namun juga harus representatif terhadap sampelnya. Ya, misalkan tadi saya kasih contoh, misalkan sudah ada 100 orang di sini, sampel saya sejumlah 10 orang. Saya hanya memilih yang depan aja, misalkan yang cantik-cantik, misalkan. Ya, saya nggak mau. Dan itu nggak boleh, karena apa? Karena berarti yang cantik-cantik yang lainnya dan ganteng-ganteng yang lainnya itu tidak berkesempatan untuk dijadikan subjek dari penelitian kita. Paham ya? Dia harus representatif. 10 orang yang di sini dia harus representatif. Jadi semuanya bisa ada. Jadi selain, makanya disebutnya dengan sample size. Jadi selain jumlah,
dan juga dia representasinya bagaimana. Baik, ini yang disebut dengan konsep generalisasi yang kemarin sudah saya jelaskan tentang konsep generalisasi. Ada kualitas internal, kualitas eksternal pertama, dan kualitas eksternal kedua. Nah, sekarang kita masuk. Tadi pertanyaan Masnya tadi kaitannya tentang kelompok ya, tadi ya. Prinsipnya adalah nggak usah bingung sih kalau misalkan variabel bebas ya, jadi ada variabel bebas pada tergantung. Kalau variabel bebas sudah dipastikan itu adalah nominan ya. Kenapa misalkan gini, kita menuliskan ya, harus tulis di sini. Misalkan kita mengambil sampel ya, ada berbagai macam konsentrasi. Kenapa kita memeriksa? Pertama, apa tujuan kita bedain konsentrasi? Apa? Tulis di sini. Saya belum pernah. Oh ini. Bisa langsung ini ya. Ini. Ya. Ini. Ya. Misalkan tadi ada kelompok nih, misalkan ada John Petri ya. John Petri ini saya bagi ini konsentrasinya ada 4 ya. Ada yang konsentrasinya 75%. Di sini 25%. Di sini 5%. Di sini kontrol negatif. Oke, ya. Jadi di sini seperti ini. Saya bikin yang begini. Nah, ada berbagai ini ceritanya, isinya bakteri ceritanya. Ini bakteri. Oke. Teman bakteri isinya bakteri Streptococcus. Misalkan ini asuntan. Kita ini kan asuntan. Kita biarkan. Terus kita kasih obat di sini. Obatnya di sini 75%. Di sini adalah 50%. Konsentrasinya di sini adalah 10%. Di sini kontrol negatif. Misalkan nanti ada kontrol positif lagi di sini. Adalah kontrol positif. Oke. Nah, pertanyaan, kenapa kita harus membandingkan konsentrasi? Kenapa? Biar tahu makin banyak atau makin sedikit dampaknya pada. Betul. Jadi kita akan membandingkan pengaruh konsentrasi. Apakah obat itu nggak selalu dose dependent? Ya, obat itu nggak selalu dose dependent. Jadi tergantung dari dosis. Ada yang dia mau banyak sedikit hasilnya sama. Namun kebanyakan adalah dose dependent. Dan kita akan melihat dosis mana yang paling akurat, paling sesuai. Misalkan gini, saya memberikan antibiotik ke satu bakteri, ya, saya kasih 500 mg. Namun ternyata dia dengan 250 mg sudah mati. Nah, sehingga kalau misalkan saya memberikan 500 mg berarti itu adalah pemberian yang irasional. Istilahnya saya ngebunuh semut dengan bom. Paham ya? Ngebunuh semut dengan bom, ngapain? Diinjak aja bisa. Ceritanya seperti itu ya. Ya, jadi dia tidak irasional jadinya pemberian obatnya. Oleh karena itu kita membagi berbagai macam konsentrasi. Nah, jadi kelompok, jadi angka-angka ini 10, 50, 10%, mau mikrogram per mil apa segala macam satuannya. Angka-angka di sini bukan dilihat rasionya, tapi melainkan kelompok. Jadi ini adalah kelompok yang dikasih 1%, ini ada kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4, ini kelompok 5. Paham? Jadi ini adalah kelompok. Makanya saya bilang, skala itu penentuannya seperti Dr. Eko bilang, penetapannya pada definisi operasional variabel. Jadi ketika variabel itu dijelaskan, lalu dijelaskan skalanya ketika dioperasionalisasikan. Jadi bukan sendiri, nggak berdiri sendiri. Kalau saya lihat dari sini 50% kan itu kayak
rasio ya. Tapi ketika dioperasionalisasikan, dia berupa variabel bebas, yaitu dalam bentuk nominal. Di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Paham ya? Jadi kelompok yang diberikan konsentrasi 50%, kelompok yang diberikan konsentrasi 75% dan seterusnya. Dan kenapa bukan ordinal? Ya, kalau misalkan kategori, oke, sudah sepakat kategori ini ya, dia nominal. Tapi ada nanti yang berpendapat harusnya itu ordinal karena bertingkat. Ada 75, 25, ya kan bertingkat kan? Kenapa dia bukan? Tapi ini adalah nominal. Kenapa? Karena kode di sini adalah hanya sebagai penamaan. Jadi meskipun dia nanti hasilnya bertingkat atau menurun atau nanti beda terserah nanti, atau nggak ada perbedaan sama sekali bisa terjadi. Tapi kita di sini adalah sebagai nominal, dia sebagai penamaan. Terus yang kedua alasannya adalah di kelompok keempat dan kelompok kelima ini nggak ada terkaitan dengan konsentrasi 1, 2, 3. Paham ya? Kalau misalkan dia 1, 2, 3 harusnya 4 sama 5-nya juga terkait dengan konsentrasi. Tapi ada kelompok yang lain yang nggak berkaitan dengan konsentrasi, yaitu konsentrasi negatif, kontrol negatif yang misalkan tidak diberikan apa-apa, dan kontrol positif yang biasa dipakai adalah ya karena kita pengen mati bakteri, bedanya dikasih antibiotik atau dikasih koreksin dan lain-lain. Paham nih? Nah di sini ya. Jadi ini makanya disebut dengan disebut dengan kelompok nominal. Jadi kita mengkategorikan ini sebagai nominal. Ya. Kita lanjut ya. Nah, jadi bagaimana sih cara menetapkan besar sampel yang tepat di dalam penelitian? Nah, jadi yang kalian akan pelajari itu hanya saya nggak minta kalian menghitung, ya, hanya menetapkan pakai rumus yang mana sih, gitu. Ya, jadi saya harapannya nanti kalian udah bisa tahu nanti didapat nanti sore di ujian nanti akan saya tampilkan rumusan masalah. Nanti kalian mengidentifikasi rumus sampel apa yang digunakan pada kalau rumusan masalahnya seperti ini. Oke. Nah, di dalam satu penelitian itu biasa macam-macam. Jadinya ada yang suka beralasan, iya saya pakai 3 infus ya karena memang profesor saya nyuruh. Saya pakai 5 karena alasan-alasan tertentu. Nah, tapi alasan-alasan tersebut harus benar-benar baik dan harus memiliki standarisasi. Dalam artian dia harus memiliki alasan yang sesuai dan bisa representatif dari terhadap populasinya. Nah, oleh karena itu dia butuh adanya suatu penentuan rumus sampel yang benar dan perhitungan sampel yang benar. Tapi kalau Anda saat ini sampai penentuan rumusnya aja dulu yang benar, tidak perlu sampai perhitungan besar sampelnya. Nah, kapan kita bisa menentukan rumus besar sampel? Jawabannya adalah rumus besar sampel akan bisa ditentukan saat kita membuat suatu pertanyaan penelitian. Berarti ketika ada rumusan masalah, berarti kamu sudah bisa menentukan rumus besar sampel. Ya. Jadi ketika ada rumusan masalah, berarti di proposal itu harus ada bab 4, makanya diletakkan di bab 4. Bab 4 itu ada populasi dan sampel, ya, dalam perhitungan besar sampelnya bagaimana. Paham dari sini? Kita lanjut ya. Nah, ada beberapa terminologi yang perlu kalian ketahui terlebih dahulu. Ya, ada namanya istilahnya alpha, ada istilahnya yang 1 tail 2 tail, ada istilahnya standard deviation, ada istilahnya effect size, statistical power, dan error tipe 1 dan error tipe 2. Oke. Nah, saya masuk terlebih dahulu ke alpha. Oke, sebelumnya saya pengen nanya, kapan kita melakukan besar sampel? Kapan? Saat kalau ada ruang masalah, selalu nggak ada ruang masalah kita pakai statistik. Itu besar sampel. Gimana? Kapan kita melakukan besar sampel? Kapan?
jawabannya kita melakukan statistik. Boleh nggak penelitian itu nggak pakai statistik? Boleh nggak pertanyaannya? Boleh. Kalau penelitian tersebut adalah penelitian yang sifatnya eksploratif. Ini saya kasih contoh eksploratif kayak gimana. Misalkan saya pengen meneliti ya ekstrak bahan alam. Saya nggak tahu nih yang nanti saya pengen lihat kandungan senyawa A di dalam bahan alam tersebut. Nah saya pakai pelarut, dua jenis pelarut. Ada pelarut etanol dan pelarut metanol. Saya membandingkan. Nanti saya pengen lihat konsentrasi mana yang paling tinggi senyawa tersebut. Perlu nggak saya kasih statistik? Nggak perlu, karena eksploratif aja. Jadi kita pengen lihat mana yang lebih tinggi. Kalau saya mengambil sampel tersebut, apa namanya, perlu statistik nggak perlu di dalam hal tersebut. Paham ya? Jadi nggak perlu semua penelitian itu statistik. Statistik itu hanya suatu alat doang, alat untuk menetapkan suatu apakah dia representatif atau tidaknya. Nah kalau misalkan saya pengen lihat konsentrasi suatu bahan alam, senyawa dari bahan alam, misalkan di lidah buaya itu ada senyawa yang asemanan namanya, asemanan. Nah saya pengen ngelihat berapa banyak nih kalau saya pakai pelarutnya 80% etanol sama saya bandingkan dengan metanol. Jadi tinggal saya bandingkan, terus saya pengen lihat hasilnya mana senyawa yang lebih tinggi, senyawa asemanan yang lebih tinggi dengan menggunakan dua pelarut yang berbeda. Namun saya nggak membutuhkan statistik di situ, paham ya? Jadi nggak perlu, karena nggak semua perlu statistik. Nah kapan dilakukan besar sampel? Kapan? Yaitu jawabannya ketika kita melakukan perhitungan perhitungan statistik. Yang jawabannya itu. Nah, yang perlu di sini diketahui adalah pertama adalah nilai alfa. Alfa itu apa sih sebenarnya? Nilai alfa itu sama dengan nilai P, ya. Artinya apa? Adanya suatu significance, statistik significance. Jadi ada suatu perbedaan secara signifikan. Nah, perbedaan nilai alfanya yang biasa digunakan di bidang kedokteran dan kedokteran gigi adalah sebanyak 0,05. Maksudnya apa 0,05? 0,05 itu kan berarti 5%. 5% itu adalah kalau misalkan 5% itu ada probabilitas kalau penelitian itu dilakukan berulang lagi terjadi perbedaan atau terjadi kesalahan. Tapi kesalahannya hanya 5%. Paham ya? Berarti sisanya harusnya kalau misalkan dia sisanya itu kalau dilakukan lagi harusnya dia menghasilkan hasil yang sama. Kalau saya tadi membandingkan obat A, obat B, obat C terhadap suatu bakteri, saya ngelakuin, dia ngelakuin, kamu ngelakuin, kamu ulang. Harusnya saya ngulang, dia ngulang, ada 3 orang yang ngulang, hasilnya harusnya sama. Paham ya? Jadi ada kebenaran di dalam suatu penelitian tersebut. Kalau misalkan saya lakukan, saya ngelakuin ulang nih, hasilnya beda ya, satu nggak ngaruh, aku ngaruh ya, aku nggak ngaruh, maka dia 50-50 nih, berarti ada kesalahan di dalam suatu cara dalam penelitiannya, berarti ada permasalahan. Jadi ketahuan nanti, oh ini nggak sesuai nih hasilnya, karena di penelitian saya berbeda. Dan kita kan tadi seperti yang kemarin saya bilang, penelitian tersebut harus bisa diulang atau dia memiliki sifat reliabilitas data tersebut. Jadi kalau saya melakukan ulang, maka harusnya hasilnya akan sama. Nah, boleh kita melakukan kesalahan, errornya itu adalah sebanyak 0,05. Jadi kalau misalkan dia di bawah 0,05, maka 5% probabilitas bahwa uji statistiknya adalah tidak benar atau tidak kebetulan saja. Lalu yang kedua adalah one tail two tails. Tadi ya ada tentang terminologi satu ekor atau satu arah atau dua arah. Ini berkaitan dengan tentang hipotesis yang kita gunakan. Jadi ketika kita sudah menetapkan rumusan masalah, maka kita sudah bisa menetapkan hipotesisnya. Kalau misalkan memang di dalam suatu penelitian tersebut ada hipotesis. Ada nggak penelitian yang ada hipotesisnya? Ada, ya. Jadi ada penelitian yang ada hipotesisnya. Ya, contohnya apa? Deskriptif kan nggak ada. Saya mungkin ya, hipotesis itu artinya apa sih? Hipo itu artinya apa?
Itu kurang, iya, bukan Daniel ya, kurang. Ya, hipotesis artinya teori. Ya, teorinya kurang apa? Kurang pembuktian secara empiris. Karena itu hanya pemikiran kita. Nanti kita buktikan dengan penelitian tersebut. Makanya hipotesis. Jadi suatu teori yang masih butuh pembuktian secara empiris. Nah, kayak misalkan kita penelitian deskriptif. Saya pengen tahu angkatan 2023 ini prevalensi kariesnya berapa? Apakah 80%? Apakah saya nggak tahu kan berapa persen yang karies ininya? Saya nggak pernah melihat ininya masing-masing. Nah, bisa nggak ada hipotesis di situ? Bisa nggak? Nggak ada. Nggak ada hipotesis. Saya nggak bisa bilang hipotesis saya adalah angkatan 2023 prevalensinya 75%. Kan tidak mungkin. Karena ini adalah penelitian deskriptif. Karena hanya ada satu variabel di sini, nggak ada variabel bebas, nggak ada variabel tergantung. Paham ya? Kalau ada variabel bebas dan variabel tergantung, maka kita bisa melihat ada suatu hubungan nggak. Nah, kita bisa melakukan hipotesis. Kita bilang ada hubungan, atau misalkan terdapat perbedaan antara A dengan B, gitu, ya. Maka kita katakan ini itu adalah maka itu disebut dengan observasional analitis. Jadi kita menganalisis. Mungkin kalau analisis berarti harus ada hipotesis. Tapi kalau deskriptif dia tidak boleh ada hipotesis. Nah, berarti kalau saya bercerita tentang ini berarti ini maksudnya adalah apa namanya satu arah dua arah ya. Nah, yaitu one term sequence. Nah ini cerita tentang kalau misalnya kita memiliki suatu hipotesis. Nah kalau misalkan kita memiliki suatu hipotesis, ya maka nggak kenceng ya, kalau suara saya ya, maka betul ngomongnya keren. Oke, dan lanjut ya. Nah, jadi ada one tails versus two tails. Ketika dia ada observasional, maka kita akan harus bisa menentukan ini yang bagian mana hipotesisnya. Misalkan contoh bahwa terdapat perbedaan antara, misalkan saya pengen melakukan penelitian seperti tadi, ada beberapa konsentrasi bahan alam, saya pengen lihat kepada pemakaian sel bakteri, misalkan pemakaian sel bakteri bagaimana. Nah, kecil dong. Iya. Habis. Saluran akarnya. Lalu kita bandingkan dengan 3 menit. Lalu kita bandingkan dengan 5 menit. Ya. Kira-kira kita bisa bikin hipotesis nggak? Mana yang lebih baik? Bisa ya, karena harusnya 5 menit akan lebih baik daripada 1 menit. Jadi makanya kita bisa bilang hipotesis kita adalah semakin tinggi konsentrasi NaCl maka akan meningkatkan kematian si sel tersebut. Ya itu kita bisa berhipotesis seperti itu. Tapi kalau kebanyakan yang kita gunakan adalah Lugans. Terima kasih Mas. Ya, jadi kita pertama itu kita mengetahui adanya suatu nilai alfa. Nah nilai alfa ini udah ketetapan, biasanya 0,05 ya. Jadi nggak usah bingung ya nilai alfa. Lalu ada one tails two tails. One tails two tails ini adalah kita harus kita tetapkan di apakah kita mau two tails atau one tails. Umumnya adalah two tails ya. Lalu yang kedua adalah standar deviasi. Nah standar deviasi ini adalah sebaran data. Nah sebaran data ini semakin data tersebut tersebar sebarannya luas, maka standar deviasinya semakin tinggi. Ketika standar deviasi itu semakin tinggi, maka nanti besar sampel yang kita butuhkan akan lebih besar ya. Ketika standar deviasinya semakin tinggi. Saya kasih contoh misalkan di dalam suatu penelitian ada dia perhitungan hemoglobin di populasi A dan populasi B. Namun dia sama nih rata-ratanya misalkan 12 mg per desiliter. Namun ada standar deviasinya berbeda. Ada yang 1,8, berarti 1,8 paham ya? 1,8 misalkan
Misalkan ini dibilangnya misalkan 12 miligram per desiliter. Dan di sini 12 miligram per desiliter. Ya, ini adalah rata, ya. Namun standar deviasinya dia bilang yang satu ini plus minus 1,58. Yang satu plus minus 0, itu 0. Berarti rata dari desa B itu lebih baik karena standar deviasinya semakin kecil, yaitu 0. Sedangkan variasinya yang desa A dia lebih besar, meskipun jarang ya, 0 di sini biasanya tetap ada. Sedangkan yang standar deviasi yang desa A dia ada 1,58. 1,58 maksudnya apa? Jadi ada orang, jadi kan dari berbagai macam orang diperiksa, ada yang standar deviasi 12 ditambah 1,58, berarti ada yang 13,58 orang tersebut. Jadi di antara subjek penelitian ada yang 12 dikurangin 1,58, itu sekitar 11 atau 10 ya. Jadi 11 10, sekian 10,5 sampai berarti ini coba 12 dikurang, coba 12 kurang 1,58 berapa? Berapa? 10,42. Berarti range dari data tersebut 10,42 sampai 13,58. Ngerti ya? Jadi ada true value-nya di sini sebenarnya. Rata-ratanya 12 plus minus 1,58. Tapi ada true value-nya, ada yang 10,42, ada yang 13,58 gitu. Paham ya? Nah, ini dikatakan standar deviasinya. Semakin besar standar deviasinya, maka kita akan membutuhkan besar sampel yang lebih banyak nantinya, ya. Semakin kecil, maka standar deviasinya akan semakin membutuhkan besar sampel yang akan lebih sedikit. Kita lanjut. Itu adalah standar deviasi. Lalu yang selanjutnya adalah effect size. Nah, effect size itu adalah rata dari data yang kita peroleh, untuk menunjukkan adanya suatu perbedaan efektivitas. Nah, penentuan effect size itu bisa berbagai macam. Yang pertama adalah dari literatur review. Jadi dari jurnal orang lain yang penelitiannya mirip-mirip sama penelitian kita. Atau kita bisa juga melakukan pilot study atau penelitian pendahuluan. Atau yang ketiga, yang dua pertama itu yang biasa kita lakukan. Tapi yang ketiga ini jarang kita lakukan, yaitu common recommendation. Jadi ada namanya angka effect size, yaitu 0,2, 0,5, 0,8 ya. Namun biasanya kita tentukan sendiri. Nah, kita tentukannya itu biasanya kalau enggak dari penelitian orang lain, kalau enggak dari penelitian kita sendiri, namun kita hanya menggunakan misalkan 10 sampel atau maksimal 20 sampel, nanti kita hitung, kita dapat effect size-nya. Nah, yang dikatakan dengan effect size itu adalah kalau misalnya kita nanti ngedapetin rata dari penelitian sebelumnya, misalkan seperti ini. Tadi kita dapat 12, nih saya kasih contoh aja ya. Misalkan yang satu ada 12 mg. Nah, yang kita lihat yang satu adalah 11 mg per desiliter. Ya. Nah, efek size itu adalah nilai min. Kalau tadi kan standar deviasi itu yang plus minusnya. Nilai minnya itu adalah nilai 1,12 dikurangi dengan 11 berarti 1. Ini adalah disebut dengan effect size. Kalau misalkan tadi contohnya suatu obat tadi suatu konsentrasi, misalkan ada konsentrasi 500 mg per desiliter. Di sini ada
apa namanya 200 miligram per desiliter. Nanti misalkan dari kematian si sel tersebut yang 500 selnya, sel bakterinya mati sebanyak 5 juta. 5 juta. Sedangkan ini yang kelompok yang 500. Sedangkan yang 200 matinya itu sebanyak 4 juta sel bakteri, ya. Maka efek size-nya dari obat ini adalah berapa? 1 juta. Gitu. Jadi selisihnya, paham ya? Selisihnya. Nah, semakin dekat, ini semakin dekat, ya, semakin dekat akan berefek ya berarti obat tersebut. Kalau misalkan ini semakin dekat nih, hasilnya ternyata ini juga misalkan misalkan hasilnya adalah 4,8 kali 10 pangkat 6. Yang satu, kalau kita pakai 200 yang mati 4,8. Kalau kita pakai 500 yang mati 5 juta. Ini 4.800.000. Semakin dekat berarti gimana? Semakin kecil efeknya. Jadi berarti apa? Obat ini nggak berefek, sama aja nih. Tidak terdapat perbedaan antara 200 sama 500. Jadi kelompok yang 200 mg sama yang 500 mg. Jadi semakin kecil nanti berarti dia efek size-nya semakin nggak ada. Oleh karena itu tadi dibilang di sini ada yang namanya di Cohen recommendation ada namanya small effect. Jadi efek yang small, ada efek yang medium dan efek yang large. Nah lanjut dari tersebut kita mendapatkan namanya statistical power. Statistical power itu merupakan intercorrelate dari intercorrelate konsep dari gabungan-gabungan yang tadi kita udah bahas, baik itu power, effect size, sample size, dan nilai alpha. Nah oleh karena itu saya kasih analogi, ya misalkan saya kasih analogi aja ini, ya misalkan Anda punya adik, ya. Saya analogikan ya, jadi saya mengumpamakan, ya. Anda punya adik, terus kamu minta handphone, dek tolong ambilin handphone kakak di kamar, seperti itu, ya. Terus tiba-tiba adiknya bilang nggak ada pak. Nah, pertanyaannya adalah seberapa percaya kita sama adik kita? Ketika dia bilang nggak ada, apakah benar nggak ada, atau dia memang males nyarinya? Adalah yang pertama saya analogikan, ya. Jadi kita akan itu akan dipengaruhi oleh berapa lama dia mencarinya. Kalau tiba-tiba dia masuk terus dia bilang nggak ada, kayak nggak? Nah itu analoginya berarti sampel size, jumlah dari sampelnya atau besar sampelnya, ya. Lalu analogi yang kedua adalah berapa ukuran alat yang dicari. Kalau kamu suruh nyari jarum, memang akan memakan waktu lebih lama, harusnya ya, dibandingkan kamu suruh nyari laptop, ya, karena ukuran alatnya tersebut lebih besar. Nah, ukuran alat itu saya analogikan dengan effect size, ya. Lalu yang ketiga adalah apakah kamarnya berantakan atau rapi. Nah, ini merupakan analogi dari standar deviasi. Nah, kalau misalkan di dalam satu kayak gini, misalkan, ya, kira-kira akan lebih mudah mencari barang di tempat yang berantakan seperti ini atau yang rapi seperti ini? Rapi. Berarti semakin rapi datanya, berarti standar deviasinya semakin minimal, maka besar sampelnya juga akan minimal. Paham ya? Kan besar sampel tadi analoginya apa? Lama waktu mencari, ya. Lama waktu mencari berarti semakin besar, berarti semakin lama mencari berarti membutuhkan sampel yang lebih besar. Nah, kalau kamu mencari tempat di sini, saya minta handphone, dicari di tempat sini sama di sini lebih cepat mana? Di tempat yang rapi kan, sehingga sampel size pasti akan lebih
badan. Paham ya? Itu analoginya. Nah, terus efek size saya analogikan dengan besarnya. Kamu nyari di tempat rapi, tapi saya nyarinya minta jarum betul. Tetap lama nggak? Tetap lama, meskipun nyarinya di tempat yang rapi. Nah, jadi datanya ini akan mempengaruhi. Soalnya nanti rumusnya ini berkaitan tentang kenapa dia posisinya di pembilang. Yang tahu ya kan ada rumus yang di pembilang, ada di penyebut. Nah, kenapa di pembilang dan penyebut? Nanti saya akan menjelaskan. Jadi tergantung yang tadi pertama dari rapi atau enggak, sama dari efek size-nya bagaimana. Nah, itu nanti akan mempengaruhi dari besar sampel yang kita akan dapatkan. Jadi kalau kita mencari alatnya kecil tapi durasinya sebentar, kamaran berantakan, terus tiba-tiba dia bilang nggak ada kak, itu meaningless. Karena apa? Nggak mungkin dia mencari waktu secepat itu dengan sampel yang berarti dengan jumlah sampel yang rendah, dengan data yang berantakan dan alatnya kecil atau efek size-nya yang rendah, tapi dia bilang tiba-tiba udah kesimpulan nggak ada kan? Berarti itu tidak bisa dipercaya atau dikatakan under power. Jadi penelitian tersebut dikatakan under power. Oke. Saya kasih contoh sedikit ya. Ini berkaitan tentang error tadi ya. Nah, nilai alfa dan beta itu sudah ada tetapannya, jadi nggak usah bingung ya. Tetapannya nilai alfa itu adalah 1,9, sedangkan nilai beta itu. Saya akan masuk terlebih dahulu ke sini. Ini berkaitan dengan kedua, ya. Nah, kita langsung aja masuk ke penelitian. Nah, ini kalian nanti akan boleh lakukan di kelompok di rumah. Nanti kamu dari tugas-tugas kalian ya. Yang pertama adalah kita tentukan ya, kalau saya bilang pertanyaan penelitian berarti urusan jenis penelitian ya, karena kalau jenis penelitian kan ada observasional dibagi dua, ada yang deskriptif, ada. Tapi saya nggak nanya itu, yang saya tanya adalah jenis pertanyaan penelitiannya apa. Nah, yang pertama kita tentukan desain khusus atau non desain khusus. Nah, dalam kali ini semuanya adalah non desain khusus ya. Terus selanjutnya kita akan bertanya apakah deskriptif atau analitis. Lalu kita juga menentukan apa numerik. Ini makanya penting banget kita mengetahui dari skala kita, karena nanti akan mempengaruhi yang kita akan gunakan. Oke, nah pertama adalah desain khusus non desain khusus. Ini pertanyaan yang pertama. Apakah pertanyaan penelitian kita ini desain khusus atau non desain khusus? Nah, contohnya misalkan seperti ini. Desain khusus adalah penelitian diagnostik, prognostik ya. Berarti kalian udah pasti dipastikan jawabannya adalah non desain khusus ya, karena penelitian kalian itu sampai non desain khusus, yaitu deskriptif dan analitis. Nah, deskriptif contohnya seperti ini, menggambarkan suatu proporsi atau rata-rata suatu variabel, contohnya prevalensi karies. Pertanyaan penelitiannya, bagaimana prevalensi karies angkatan 2023, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah pertanyaan deskriptif non desain khusus. Paham ya? Itu ada pertanyaan urusan masalahnya bagaimana prevalensi. Atau pertanyaan analitis untuk mengetahui suatu hubungan variabel, apakah terdapat hubungan, apakah terdapat perbedaan, apakah terdapat korelasi. Itu berarti dia termasuk non desain khusus. Nah, pertanyaan yang kedua, data yang nanti kita akan peroleh, datanya ini berpasangan atau tidak berpasangan. Kalian juga harus menentukan apa itu data berpasangan, apa data tidak berpasangan. Ini akan berkaitan dengan penentuan besar sampel dan juga akan berkaitan tentang cara uji statistiknya. Yang disebut dengan data berpasangan adalah data yang dilakukan pengulangan pada orang tersebut atau pada sampel tersebut. Contoh misalkan, saya memeriksa suatu rata kadar gula darah sebelum dan sesudah pemeriksaan kadar gigi. Berarti sebelum dilakukan pemeriksaan kadar gigi, saya periksa kadar gula darahnya,
Lalu sesudahnya saya periksa kadar gula darahnya. Paham ya? Dilakukan pada orang yang sama atau enggak? Hah? Saya tanya lagi. Dilakukan pada orang yang sama enggak? Before, after. Jadi sebelum dilakukan karang gigi dan sesudah dibersihkan karang gigi. Dilakukan pada orang yang sama? Iya. Pada orang yang sama, nggak mungkin pada orang yang berbeda. Jadi sebelum dilakukan pembersihan karang gigi, saya periksa kadar gulanya. Setelahnya 3 hari kemudian sudah dibersihin karang giginya, saya periksa lagi. Jadi penurunan aja. Nanti ya. Nah, berarti kan ada itu datanya itu pakai orang yang sama. Oleh karena itu datanya itu disebut dengan berpasangan. Paham ya? Jadi kalian harus bisa tentukan data penelitian kalian itu berpasangan atau tidak berpasangan. Oke. Kalau misalkan tidak berpasangan bagaimana dok? Contohnya saya memeriksa pada kelompok yang lain. Misalkan saya memeriksa kadar gula darah angkatan 2023 sama angkatan 2024. Saya periksanya pada orang yang sama nggak? Enggak. Saya akan periksanya pada orang yang berbeda, kelompok yang berbeda. Paham ya? Atau saya pada angkatan 2023 saya bandingkan kadar gula yang laki-laki dengan yang perempuan, sama nggak? Beda, orangnya berbeda, makanya disebut dengan datanya tidak berpasangan. Meskipun sama-sama di angkatan 2023, tapi saya periksa pada orang berbeda, yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Paham ya? Sampai di sini itu disebut dengan data tidak berpasangan. Oke, saya lanjut. Nah, dari situ kita akan bisa menentukan, ya, kita ikuti alurnya aja jenis penelitian yang dalam desain khusus, ya. Ini yang desain khususnya nggak perlu dilihat, ya, karena kalian sudah melakukan. Nanti kita tentukan penelitian kalian itu analitis atau deskriptif. Kalau deskriptif menyampaikan aja, misalkan prevalensi karies atau misalkan proporsi suatu proporsi yang penyakit tertentu. Kalau misalkan analitis berarti dia membandingkan. Nah, kalau deskriptif nanti kita tentukan skalanya itu adalah kategori atau numerik. Sedangkan analitis nanti kalian tentukan apakah dia kategori numerik dan numerik. Lalu kalian tentukan kalau misalkan kategori dan kategori numerik, tentukan datanya berpasangan atau tidak berpasangan. Saya kasih contoh. Misalkan yang paling mudah kalian lakukan dengan tabel seperti ini. Ya, jadi kalian bikin nanti di rumah tabel seperti ini dengan rumusan pertanyaan penelitian yang kalian pegang, ya. Jadi urutan pertanyaan seperti ini, ya. Contoh kasus. Yang pertama, ada rumusan masalah ditanya berapa rata kadar gula darah penduduk usia 30 sampai 40 tahun di Kecamatan Sukamaju. Jadi berapa rata kadar gula darah penduduk usia 30 sampai 40 tahun di Kecamatan Sukamaju. Oke. Ini udah dalam desain khusus, ya. Deskriptif atau analitis? Deskriptif atau analitis? Deskriptif itu ada tulisannya, dijawab itu, ya. Tuh deskriptif. Karena dia memang pengen melihat rata kadar gula darah dibandingin nggak 30 sampai 40 tahun? Enggak. Dia pengen range-nya 30 sampai 40 tahun. Dia nggak membandingkan antara 30 sama 40 tahun. Dia nggak membandingkan. Kalau membandingkan jadi analitis, paham ya? Tapi dia deskriptif. Nah, skala pengukurannya apa? Nah, skala pengukuran di sini yang dilihat adalah kalau misalkan dia deskriptif maka nggak ada namanya variabel bebas, variabel tergantung, nggak ada variabel penelitian. Tapi kalau analitis nanti ada variabel bebas, variabel tergantung. Kalau pada analitis nanti yang dilihat adalah variabel dependennya atau variabel yang dipengaruhinya, ya, variabel tergantungnya, ya. Skalanya apa? Ini tinggal baca teman-teman. Numerik. Karena apa yang diperiksa? Kadar gula. Tahu kan kadar gula? Udah pernah periksa kadar gula kan? Kadar gula kan berupa angka kan? Kan biasanya ditusuk itu atau pemeriksaan darah langsung atau darah pipi juga boleh, ya. Tapi nanti ada kadar gula puasa, ada yang enggak. Nanti tapi intinya kan keluar angka di situ. Dia akan membandingkan. Datanya berpasangan atau tidak berpasangan? Dia tidak dilihat di sini. Karena apa? Karena dia deskriptif. Jadi kalau deskriptif kita lihat di sini. Kalau dia deskriptif, dia nggak lihat berpasangan atau tidak berpasangan.
Nggak kelihatan ya? Oh nggak kelihatan. Ya pokoknya ini. Ya. Apakah kalau misalkan deskriptif kan dia nggak ngeliat di sini, dia nggak ngeliat berpasangan atau tidak berpasangan. Tapi kalau dia analitis dilihat nanti di sini. Ya. Nah, jadi kalau kita sudah menentukan, maka kita sudah bisa menentukan ini, sorry ya, bukan kesimpulan jenis penelitian, tapi kesimpulan dari jenis pertanyaan penelitian. Maka kita sudah menentukan bahwa jenis pertanyaan penelitian ini adalah deskriptif numerik. Ya, ini kita ikutin nih skemanya, non desain khusus, deskriptif numerik. Paham sampai di sini? Paham ya? Bisa ngikutin ya? Oke, soalnya nanti akan ditanyakan di ujian. Nanti ada rumusan masalah, kalian tentukan apa ini deskriptif numerika atau analitis, oke? Atau analitis numerik atau analitis kategori. Oke, saya lanjut. Misalkan seperti ini. Nah, saya kosongin sekarang. Tapi udah ada tadi ya, kalian udah dapat. Apakah terdapat perbedaan rata kadar gula darah antara subjek yang mengalami periodontitis dengan yang normal? Ada berapa variabel di sini? 2. Oke. Variabel apa? Variabel bebasnya mana? Kadar gula darah. Oke. Dan keadaan periodontalnya ya. Jadi apakah dia berpenyakit periodontitis atau tidak periodontitis? Oke. Variabel bebasnya mana? Variabel tergantungnya mana? Apa sih? Variabel bebasnya apa? Variabel bebasnya adalah kadar gula darah. Yakin? Variabel bebasnya adalah variabel yang mempengaruhi. Yang mempengaruhi di sini adalah keadaan periodontitis atau tidak periodontitis. Maka tadi saya bilang variabel bebas umumnya adalah kategorik kan. Jadi kan nominal dia, ya tidak antara periodontitis dengan tidak periodontitis, ya kan? Normal dengan tidak. Yang dipengaruhi apa? Kadar gula darahnya. Apakah tinggi, nanti angkanya akan keluar. Kan rata kadar gula darah lihatnya apa? Angka kan sama tadi kadar gula darah. Oke. Nah, kita jawab nih. Jadi dia desain khusus atau non desain khusus? Dia non desain khusus. Deskriptif atau analitis? Analitis, karena dia membandingkan, ya, berbandingkan antara dua kelompok, bukan dua variabel ya, antara dua kelompok. Di dalam satu variabel itu ada yang periodontitis dengan yang non periodontitis. Oke, yang normal. Skala pengukurannya apa? Numerik, karena yang dilihat adalah skala bebasnya, variabel tergantungnya. Variabel bebasnya. Variabel tergantung. Variabel tergantungnya yang dilihat yaitu kadar gula. Jadi yang dipengaruhi, yang kita hitung adalah kadar gulanya. Jadi yang kita hitung adalah kadar gulanya, itu yang diperhatikan. Jadi yang kita lihat adalah numerik karena kadar gulanya yang kita lihat. Datanya berpasangan atau tidak berpasangan? Tidak berpasangan karena apa? Karena orangnya berbeda. Yang satu normal, yang satu periodontitis. Tidak mungkin di dalam orang yang normal ada periodontitis. Paham ya? Periodontitis tahu ya? Jadi peradangan pada gusi bahkan mengakibatkan kegoyangan gigi. Harusnya kalau normal ya normal. Kalau misalkan dia jadi kegoyangan gigi berarti dia mengalami periodontitis. Ya. Oleh karena itu kita bisa simpulkan jenis pertanyaan penelitian kita adalah analitis numerik. Datanya berpasangan tidak berpasangan? Tidak berpasangan. Berarti analitis numerik tidak berpasangan. Jadi analitis numerik di sini kenapa numerik? Kok ini maksudnya apa, Dok? Ini maksudnya adalah kalau ketika analitis ya. Jadi perhatikan ya. Jadi ketika analitis di sini ada dua nih. Maksudnya di sini adalah variabel bebas, variabel tergantung. Variabel bebas, variabel tergantung. Ngerti ya? Jadi kalau di sini analitis ada variabel bebas, variabel tergantung. Variabel bebas, variabel tergantung. Nah, ini adalah yang disebut dengan yang kita lihat adalah numeriknya, variabel tergantungnya. Ya, yang lihat. Nah, tadi Dok katanya
Oh, kategori kalau variabel bebas pasti. Nah, kalau ini kalau kita beda lagi kan dia. Kalau numerik ini kita lihatnya adalah korelasi, bukan komparasi. Dan umumnya kalau korelasi suatu hubungan nanti kita hubungan linear ya. Misalkan tinggi badan dengan berat badan. Ada nggak hubungannya? Misalkan lebar jarak antara lengan di sini jarak dari antara metakarpal misalkan dengan rahang mandibula. Dua-duanya kan hitungan kan? Dua-duanya numerik kan? Jarak dari sini ke sini dengan ada nggak hubungannya? Nah itu adalah sama-sama numerik. Nah itu nanti jatuhnya korelasi. Ya. Kalau ini adalah komparasi. Jadi kategori numerik atau kategori. Dan datanya kita lihat berpasangan atau tidak berpasangan. Paham sampai di sini? Nah kalau sudah kita bisa menentukan itu, maka kita bisa menentukan rumus besar sampelnya. Nah rumus besar sampelnya ya, ini saya sampai sini aja ya. Saya mintanya kalian menentukan yang mana ya. Jadi nanti kalian tugasnya adalah dari pertanyaan penelitian dari yang kalian sudah dapatkan, kalian tentukan rumus besar sampelnya yang mana. Nah, kalau dia deskriptif, kita lihat apakah kategori atau numerik. Maka kita tentukan rumus besar sampelnya antara yang ini atau yang ini. Kalau dia analitis, kita lihat berpasangan atau tidak berpasangan datanya. Kalau dia tidak berpasangan, maka kita lihat dari yang lain ini. Nanti kita tinggal lihat skalanya apakah kategori ataukah numerik. Kalau kita lihat ternyata datanya berpasangan, maka kita lihat ini. Kalau korelatif, beda lagi. Dia ada nilai R di sini. Paham ya? Sampai di sini. Paham? Sampai di sini? Nggak usah bingung ya sama banyaknya rumusnya ya. Nanti kalian bisa kok. Tapi saya nggak minta sampai kalian menghitung. Nah, tadi maksudnya apa dok? Nah, di dalam rumusnya. Nah, kita lihat ya sedikit ya. Kita bedah sekarang rumusnya. Nah, di dalam rumusnya kalian bisa lihat nih ada Z alpha atau deviat baku alpha namanya istilahnya. Nah, deviat baku alpha itu dapat ketetapan angka. Jadi nggak usah bingung. Biasanya yang kita gunakan adalah errornya adalah 5%. Yaitu kita gunakan deviat baku alphanya itu adalah 1,96. Itu biasanya, itu satu tahun standar biasanya. Ya. Nah, kalau deviat baku betanya itu biasanya kita gunakan 0,84. Ya, dengan error sebanyak 20%. Itu di bidang kedokteran gigi memang seperti itu kesepakatannya. Tapi di bidang yang lain, ekonomi, hukum itu lebih kecil. Karena apa? Karena di bidang kedokteran ada yang mempengaruhi, misalkan genetik, faktor jenis kelamin dan lain-lain itu bisa mempengaruhi. Ya, oleh karena itu bisa errornya kita sampai 0,84. 0,84 itu sekitar 84% kan. Itu sekitar 20% errornya ya, benernya itu 84. Nah oleh karena itu jadi S di sini adalah standar deviasi ya. Jadi kalau misalkan ada S, nah kita perhatiin kalau numerik dia menggunakan data S standar deviasi. Kalau kategori dia menggunakan P dan Q. Kalau kita lihat P itu maksudnya proporsi, nanti ya proporsi. Kalau misalkan saya bilang proporsi prevalensi atau proporsi karies di kelas ini 80%, berarti apa? Berarti artinya apa? 80%. Berarti 80% angkatan 2023 mengalami karies. Yang bebas karies berapa? 20 pasti. Jadi makanya kalau P-nya itu 80, Q-nya 1 min P. 1 min P berarti 1 itu kan 100%. 100% dikurangin 80. Berarti Q-nya adalah 20%. Nanti nggak? Nggak bingung kan? Hitung-hitungan kayak gini. Masuk FKG pengen dari hitung-hitungan ya dapat lagi. Maaf ya. Tapi nggak sampai saya suruh sampai hitung kok. Saya tentuin aja besar rumusnya. Nah kalau kita lihat di sini tadi saya bilang kenapa standar deviasi mempengaruhi besar sampel. Nah kita lihat di sini standar deviasi posisinya di mana? Pembilang atau penyebut? Masih ingat kan pembilang dan penyebut? Masih ya? Pembilang atau penyebut? Pembilang. Berarti apa? Kalau ini kan sama dengan N. Di sini ya biar nggak bingung.
N itu berarti sampel sama dengan, oke? N sama dengan ini. Jadi besar sampelnya adalah ini. Nah, standar deviasi di sini berarti dia sebagai pembilang. Nah, kalau standar deviasinya tinggi, N-nya tinggi atau rendah? Saya ulangin ya. Kalau standar deviasinya tinggi, besar sampel yang kita akan butuhkan tinggi atau rendah? Tinggi, karena dia sebagai pengalih di sini, paham ya? Kalau datanya berantakan, tadi kan saya bilang datanya berantakan, berarti kan datanya berantakan kan berarti standar deviasinya luas dia. Berarti itu nanti akan meningkatkan besar sampelnya. Untung nggak? Rugi. Kita sebisa mungkin mendapatkan besar sampel yang ideal, yang sebisa mungkin yang rendah, karena tadi tujuannya adalah supaya praktis. Ya, tapi juga nggak boleh underpower, nggak boleh terlalu rendah. Oke, makanya dia di posisi di dalam rumus ini adalah sebagai pembilang. Paham ya? Sampai di sini. Oke, nah kalau ini X1 dan X2 adalah effect size. Effect size itu tadi analoginya apa? Besar alat yang kita butuhkan, ya. Misalkan tadi, berarti kalau misalkan ini besarnya semakin besar, efek size semakin besar, nilai N semakin kecil atau semakin besar? Semakin kecil, karena dia bertolak belakang, berkebalikan. Kalau dia semakin besar, maka N-nya yang dibutuhkan akan semakin kecil. Kalau dia semakin kecil, maka N-nya akan semakin besar. Oleh karena itu ada beberapa yang dibutuh, ada terminologi yang kalian perlukan untuk memahami dari rumus besar sampel ini secara sedikit. Ya. Baik, tugasnya sekarang saya pikir cukup aja sampai di sini, ya. Yang lain nanti aja, ya. Yang kalian lakukan, ya, nanti kalian boleh presentasikan besar sampel. Kalian ambil contoh dari perumusan masalah kalian, ya, yang ada di kakak kelas kalian, ya. Terus kalian tentukan apakah dia deskriptif atau analitis. Setelah itu kita tentukan skala pengukurannya, lalu kita tentukan skalanya bagaimana, ya, apakah datanya berpasangan atau tidak berpasangan. Setelah kemudian kalian tentukan jenis pertanyaan penelitian. Terus kalian masukkan ini dan tentukan rumus besar sampel yang kalian akan gunakan. Ya, ini yang mana nih? Kita bisa lihat. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Iya, setiap kelompok kan? Nah, kelompok kan ada 2 kan? Setiap kelompok ada 8 kelompok ya, semuanya. Terus ada 2 jenis kan? Ada baik itu observasional maupun eksperimental. Nah, masukin kemana? Itu jenis pertanyaan penelitiannya masuknya kemana? Kalian identifikasi sendiri. Nanti kita presentasikan nanti pertemuan selanjutnya. Baik, saya pikir cukup sampai di sini. Terima kasih banyak. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Selamat siang semuanya. Selamat bertemu.